dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Apa ae sing gremet nang dhuwure bumi, berarti asung urip nggih. Kata Allah, apa saja yang bergerak hidup di muka bumi, semuanya rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mek kula jenengan oleh Allah diberi bagian wilayah ikhtiari namanya. Ikhtiar kudu usaha. Cara wong biyen dawe wong sepuh pokok obah mangan. Pokok gelem gerak insyaallah angsa rezeki Gusti Allah. Ngoten. Ngoten, masyaallah. Wis ditanggungkan Gusti Allah. Dan rezekinya Allah tidak akan tertukar. Masa jejer warungnya podo-podo dodolan rokok misalnya. Podo-podo warung. Niku tetap masing-masing akan ada bagian rezekinya masing-masing. Wis ora usah iri, ora usah napa niku penyakit hati. Mboten usah. Mendadak main sihir, main ini, Masya Allah. Niku bukan alumni Jerangowan. Justru harus saling mendukung. Bila perlu warung-warungnya alumni itu dikasih iksat, ngono. Kayak stiker iksat. Jadi sing gak roh kate marung, iksat Mas, marung. Ha, ngoten to nggih. Ini namanya pemberdayaan ekonomi. Ya seperti itu, ndak apa-apa. Buat stiker iksat, tempelkan. Wah, itu sebagai tanda bahwa ini sebab nggih. Kalau jenengan kula paringi pirsa. Mara sepah kula Nyai Syifa itu sama sekali ndak mau marung. Sama sekali. Kula semer piyambak niku. Niku ilmu dhuwur lho niku. Coba panjenengan kalau ngaji kitab Ulumul Hadis. Nggih, kitab Ulumul Hadis. Mengke wonten syarat-syarat menjadi rawi hadis. Itu salah satu peraturannya, rawi hadis itu ndak boleh marung. Ndak boleh marung. Ndak boleh kemasukan makanan yang tidak jelas kehalalannya. Syubhat ndak boleh. Lah marung itu kan macam-macam. Nggih napa nggih? Makanya warung perlu jelas. Kalau alumni Jerangowan wis ngerti bab najis, faham bab toharoh, tahu cara mensucikan daging, tahu cara mensucikan ini itu, makanannya jelas suci, jelas halal, itu kalau dizohirkan ini alumni Jerangowan punya, maka orang yang marung menjadi yakin itu ibadah. Itu ibadah, bukan warung seakai-akai. Kira nggih? Nggih. Ngoten. Insyaallah. Niku. Dadi mara sepak kula niku tembudi bontot. Mbok wali songo bontot. Masyaallah niku bontot iku ya apa niku. Insyaallah. Kecuali ke rumahnya alumni yang betul-betul yakin beliau. Jangankan itu, penjual-penjual makanan di Jerangowan itu diseleksi oleh beliau, dipanggil penjualnya. Ditanya bab najis, bab ini. Oh, bakul bakso niku. Nah niku nggih alumni Jerangowan niku nggih. Wonten sing kancane bakul bakso niku. Sinten namine niku? Nah, itu. Pak Kholik ya. Wah itu Masya Allah itu barokah. Itu dipanggil, ditanya oleh Umar. Kalau benar jawabannya berarti ngolahnya dia betul, maka diizinkan jualan. Kalau ndak diizinkan. Karena apa? Karena ada tanggung jawab moral. Di situ wilayah kekuasaan. Secara ukhrawiyah ada tanggung jawab. Jadi diatur sing pasti halal, sing mboten syubhat. Jangan. Lah niki alhamdulillah lek wonten warung-warung ataupun restoran-restoran makanan-makanan yang didirikan oleh alumni, Masya Allah diperjelas saja ya, ikatan keluarga santri alumni Jerangowan tempel nih sing besar ngoten Insya Allah niku Insya Allah laris amin ya rabbal alamin ngoten maksudnya dodol-dodol makanan ngoten templei niku Insya Allah. Alhamdulillah. Para hadirin rahimakumullah. Nggih, wangsul datang ayat wau, kula panjenengan kudu bangga. Nggih,
Yang di luar sana bangga, S1, S2, punya gelar S3, oh bangganya umum. Bangganya luar biasa mereka. Nah kok dadak panjenengan sing apal Aqidatul Awam, faham bab najis, pinter bahsul masail, iso maca kitab kuning, cekelan kitab Fathul Muin. Wah, kok dadakno minder dadakno. Itu salah. Cara Quran salah. Gusti Allah ndhawuhi kula panjenengan bangga dengan Islam kita, bangga dengan Al-Qur'an kita. Lah sedaya ilmu-ilmu yang kita pelajari itu sumbernya Al-Qur'an. Napa mawon yang dipelajari itu sudah sumbernya Al-Qur'an. Ilmu waris Quran. Bahkan ilmu astronomi itu juga Al-Qur'an. Semua yang dipelajari di pondok pesantren itu sumbernya Al-Qur'an. Kula panjenengan kudu bangga. Maksudnya bangga niku mboten sombong, tapi maksudnya adalah kita menzahirkan rasa senang dan bahagia kita karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti itu nikmat Allah akan ditambah. Pasti itu. Pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditambah nikmatnya oleh Allah, ditambah nikmatnya Allah, tambah syukur. Nah, para hadirin rahimakumullah. Seterusnya yang lebih membuat kita itu bahagia dan bangga adalah kita ini hidup di dunia ini, kita banyak supporternya, kita banyak pendukungnya, dan kita itu tidak sendirian. Dalam arti kita itu menghadapi kehidupan dunia yang jurusan kita adalah akhirat, kita itu tidak berjalan sendiri, tapi kita ada yang mensupport, ada yang mendukung. Siapa pendukung kita itu? Dan itu pendukung kita bukan abal-abal, bukan ecek-ecek. Yang mendukung kita itu adalah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ngaji, yang masih mondok, jelas hadisnya tadi, selalu dinaungi malaikat. Lah sing wis mboten banyak ngaji, sing wis sibuk dengan ma'isyah dan sebagainya. Ma'isyah itu mencari rezeki Allah. Itu juga bisa bernilai ibadah, asalkan niatnya ibadah. Wong Gusti Allah nggih dawuh, wa bataghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kula panjenengan orientasinya, tujuan utamanya harus akhirat. Karena Allah dawuhnya pertama kali wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wis rasa tak terjemah wis paham kabeh, wis ngaji kabeh. Orientasi harus akhirat. Jadi semua amal-amal kita, baik yang zahirnya itu amal di dunia ataupun yang jelas-jelas ibadah, itu semuanya harus bernilai akhirat. Tetapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan melupakan bagianmu dari kehidupan dunia, sebab kita masih hidup di dunia. Dadi lek ijik durung dadi wali temenan, yo aja wiritan tok. Ngoten lho maksude. Nggih napa nggih? Wis durung dadi wali, ora ndek apa-apa, wiritan ae. Anak bojone kelaparan, ojo ngoten lah. Nggih. Durung dadi wali, wis dadi wali mboten apa-apa. Dadi wali niku apa-apa teko dhewe ngoten. Nggih napa nggih? Nyambut gawe. Bekerja. Wala tansa nasibaka minad dunya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nyambut gawe sing tenanan. Sing profesional. Wis profesional pokoknya. Napa mawon pekerjaan kita, mukmin kudu profesional. Wa imal li dunya ka'annaka ta'ishu abada soalnya. Lek nyambut gawe seakan-akan kita ini hidup selama-lamanya. Artinya napa? Semangat. Cari harta yang sebanyak-banyaknya. Cita-cita dadi wong sugih bagus. Ora apa-apa.
Dadi wong sugih niku sae. Sing mboten asal niku napa cara wong Jawa niku kesemugih. Kesemugih. Lah dadi sugih bagus. Napa anune? Landasane. Coba lah jenengan angen-angen. Wong ayat iki bolak-balik diwaca. Qala Allah Ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in. Wis, banyak ayat yang lain yang perintah Allah bahwa kita harus mengeluarkan zakat. Sing ngetokno zakat niku wong kere napa wong sugih karo tanglet? Sugih napa kere? Sugih. Lek wong sing mboten gadah dadi asnaf. Nggih napa nggih? Inna masadaqatu lil fuqara wa masakin wa 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin fi sabilillah bisabil. Astaf niku. Tapi Allah dawuh dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Niku maknane napa? Maknane dadi wong sugih kabeh wong mukmin, lek wis dadi wong sugih tokno zakate. Ngoten lho. Kan ngoten ayat niku munyere niku manane niku. Mboten saged zakat lek mboten tiyang aghnia. Mangkane tiyang aghnia niku wajib zakat. Lek ora gelem zakat jenenge kedonyan. Ngoten. Mangkane masyaallah aja wong sugih kok ora disenengi. Lho, wong sugih niku justru kudune dipepet terus. Nggih, dipepet terus. Ngoten. Sebab napa? Sebab coba panjenengan buka Fathul Mu'in ini bab tentang zakat. Az-zakat maknahu az-zakatu lughatan maknahu an-nama. Zakat niku secara lughawi, secara bahasa maknane iku an-nama. Napa an-nama niku? Mundak. Bertambah. Wong niku lek zakat niku mesti karo Gusti Allah ditambahi. Jajal titenono. Niku kula pun niteni bolak-balik wis kula titeni niku. Wong kok zakat mesti tahun depan zakate tambah. Cara sakniki zakat 1 juta, tahun depan mesti lebih 1 juta. Tahun berikutnya tambah temen. Lah orang itu kalau zakatnya bertambah semakin banyak, niku buncine bondo asli ini berarti bertambah. Nggih napa nggih? Lah nggih. Wis ora rasah mboten mesti nggih niku. Mesti nggih. Nggih, makane saestu lek nyambut damel sing serius, sing profesional. Entah apapun profesi kita yang ditentukan Allah. Sebab niku wilayahnya Allah. Allah memberi rezeki banyak sedikit itu hak prerogatif Allah. Qala Allah Ta'ala wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah yang akan melebihkan rezeki antara satu di antara kalian dengan yang lainnya. Lho niku hak Allah. Sepenting kalau jenengan nyambut gawe saestu. Mbok dodolan, mbok sales, mbok dadi niki, mbok dadi niku wis penting nyambut damel sing halal. Kersane barokah sing ikhlas, kemudian kita bersungguh-sungguh. Mbuh dadi majikan, mbuh dadi pekerja, mbuh dadi kuli, pokok sing sungguh-sungguh. Sing sungguh-sungguh niat ibadah datang Gusti Allah. Dan ilmu itu semua sudah kita pelajari waktu kita mondok. Kita sudah membahas tentang bab masalah barang-barang najis, barang-barang halal haram wis pelajari kabeh. Ngoten nggih. Dadi aja otek. Oh, sakniki biyen bab lah teng kitab sing disebut khamr, yai, khamr. Dan sing disebut tentang asirul inab. Wis tentang bab ngoten niku. Lha sakniki wonten sabu-sabu, wonten ekstasi, wonten marijuana, wonten ganja niku nggih tanduran Gusti Allah. Ora protes ngono iki. Lho iya kabeh donya niki nggih sendamel Gusti Allah. Masa telek nggih sandemel Gusti Allah kok takon bareng. Halal ya halal, haram nggih haram. Kula panjenengan ngenali sing halal haram biar kita itu tahu yang halal kita raih, kita cari, yang haram kita jauhi dan kita tinggalkan.
Ra'aitu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Kita melihat dan mempelajari yang jelek, yang haram itu supaya kita terjaga, tidak terjerumus terhadap perbuatan haram. Bukan kok kita mencari mempelajari sesuatu yang haram kemudian nanti kita ambil, kita kerjakan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh, tidak boleh. Halal haram sudah jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ini masalahnya. Di antara halal haram niku wonten perkara sing syubhat. Niki tugas kiai-kiai, ustaz-ustaz sing alim-alim niku menjelaskan. Ngoten sabu-sabu ekstasi. Wah niku cara fikih kan niku suci. Ini coba jangan buka dengan ya anak talibin. Suci, dikesak salat ora batal salatnya, tapi haram ora oleh diapa-apakne. Perkara oleh haram ndak boleh ditransaksikan. Jajan jenengan coba dodol telek niku halal apa haram? Sah napa mboten? Coba dodol telek. Sah napa mboten? Oh, lek jawab sing jawab sah niku kudu mutalaah meneh niki. Itu ndak sah. Di akati muamalah itu ndak sah barang najis niku. Lek mu'atoh lung-lungan mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Ini barang najis. Jadi kalau wonten apa peternak-peternak ayam itu kan teleknya banyak. Petani membutuhkan pupuk. Ojo dol tinuku lho niku. Ndak sah lho, lek gak sah haram lho. Nggih napa nggih? Nggih. Dadi meneng-menengan ae iku sak karung telek iku wis gawon ngono. Sing nggawa kudu pengertian ya rokok sak selop ngono. Nah, niku namanya bai'ul mu'atoh. Tapi ora disebut bai', mboten disebut jual beli mu'atoh lung-lungan. Ngoten. Oh niku makane kula aturaken wis mutalaah meneh wae kudu niki wis kakean urusan donya. Nggih. Lah niku lung-lungan. Barang-barang sing najis itu tidak sah ditransaksikan. Tidak boleh. Jadi wong kok dodol ekstasi sabu-sabu nggih haram. Mboten sah dadi haram, ngoten. Lah haram niku dilebokno teng jero weteng. Hasile duwike ya napa? Kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bih au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram fannaru aulabih. Dawuh Kanjeng Nabi, daging iku besok tempati tenggen neraka. Lek dagingan neraka ya sak wong-wonge pisan tah nang neraka. Nggih napa nggih? Masyaallah. Lah niku wau masyaallah. Makane falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kula panjenengan kedah bersyukur kepada Allah. Dijadikan pernah nyantri di Jerangowan. Kemudian rasa syukur ini kita wujudkan dengan kita memondokkan anak-anak kita ke Jerangowan. Ampun kapok. Ampun kapok. Ini jenenge kapok lek mboten dipondokne mriku. Jadi dipondokne melih mriku kesane nyambung. Ya, putranya dipondokkan lagi ke sana. Otomatis jenengan akan nyambung dengan kiai. Nyambangi mulutan apa meleh kalau nanti jemputan, nah ini masih nyambung dengan kiai ini, masya Allah. Padahal kalau ketemu ulama, napa dawuh Kanjeng Nabi, nazratun ilal alimi khairum min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Niku hadis dinukil oleh Imam Al-Ghazali. Disebutkan di dalam kitabnya Sirajut Thalibin bab aqabatul ilmi. Sekali melihat, Kanjeng Nabi dawuh nazratun, sekali melihat ilal alimi, kepada orang alim, tentu apa? Dengan nazrah mahabbah wal i'tibar, dengan pandangan napa, mengambil pelajaran. Oh ya Allah, wong alim ini masya Allah dekat dengan Allah, menjadi kekasih Allah, banyak berkahnya sebab ilmunya dan sebagainya. Itu nyawang kiai ngoten atine. Jadi nyawang kiai niku hati harus baik. Dari Kanjeng Nabi sekali melihat orang alim
niku pahalanya di sisi Allah khairum min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Lebih baik daripada ibadah sunnah 1 tahun diisi dengan puasa sunnah sepanjang tahun dan malamnya qiyamul lail. Niku pahalane abot ngoten niku jek kalah kalian jenengan sowan dateng kiai tapi dengan nazroh yang mahabbah wal ikram wal i'tibar. Waalaikumsalam masyaallah nih. Lah niku masyaallah. Ya, alhamdulillah. Lah lajeng kula sebut wau bahwa kita ini di dunia tidak sendirian. Ada yang hebat yang mensupport kita. Napa niku? Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua di dalam surat Ghafir juz 24 awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya, yaitu malaikat-malaikat. Alladzina di situ isim isyarah, yang dimaksudkan adalah malaikat. Malaikat siapa? Allah mensifatkan dengan yahmilunal arsy. Mereka yang tugasnya nyunggi arsy. Nggawa arsy. Malaikat-malaikat yang nyunggi arsy sing nggawa arsy, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Mereka semua itu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka selalu bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Dan bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan mereka semua, yaitu malaikat sing nyunggi arsy dan malaikat yang di sekitarnya arsy, mereka semua yastaghfiruna, memohonkan ampunan lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka para malaikat itu bertasbih kepada Allah bihamdi rabbihim, dan bertahmid kepada Allah. Wa yu'minuna bihi, dan mereka semua beriman kepada Allah. Nah, ini saya jelaskan yang wa yu'minuna bihi ini. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka semua beristighfar kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Berarti untuk kula panjenengan sedaya. Pripun istighfar malaikat ndongaaken kula panjenengan? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah. Ya Allah, rahmat kawalasan panjenengan niku meliputi sedaya, bahkan mengalahkan besarnya dosa-dosa mereka, dosa-dosa orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina amanu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah ya Allah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Lah niki ayat ini menjelaskan bahwa para malaikat itu mendoakan kita semua. Lah niki to. Niki sing kula sebut bahwa kula panjenengan didukung oleh para malaikat. Malaikat. Nah, datang As-Sawi, tafsir As-Sawi niku wau, beliau Imam As-Sawi nyebutaken ngeten. Asal muasalnya ayat itu, malaikat beristighfar untuk kita semua dan mendoakan ampunan untuk kita semua, supaya kita
diselamatkan dari neraka jahim. Kemudian malaikat juga mendoakan supaya keturunan kita, bapak-bapak kita juga, leluhur-leluhur kita, pasangan-pasangan hidup kita, mereka juga dimohonkan ampunan oleh Allah, dan supaya mereka nanti dipertemukan kita di akhirat. Karena ayatnya tadi terusannya ngoten, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkanlah surga kepada orang-orang yang beriman, juga orang-orang yang soleh dari leluhur-leluhur mereka, dan keturunannya orang-orang yang beriman, juga istri-istri mereka. Ya Allah, niku dawuh Imam As-Sawi, sebab malaikat biyen tahu matur kepada Allah yang sebetulnya maturnya malaikat itu bahasa kita nggak pantas. Bahasa kita nggak pantas. Mau tenai. Sebab malaikat ditegur oleh Allah. Surah Al-Baqarah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada malaikat, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan membuat khalifah, menciptakan khalifah di muka bumi. Itu kan Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. La suudzon ngene. Ngene apa nggih? Qalu, malaikat menjawab. Gusti Allah maringi pirsa malaikat ngoten, malaikat matur, "Ya Allah, panjenengan apa badhe ndamel makhluk sing penggaweane ngrusak, sing penggaweane tukaran, wa yasfiku dima, suka mengalirkan darah, saling berperang." Nah, gara-gara ucapan itu malaikat kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terusannya ayat tadi itu. Apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa niku. Dawuh Gusti Allah napa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian semua. Ngoten lho. Malaikat itu teguran dari Allah. Kemudian karena ucapan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendhawuhi malaikat, malaikat harus ijbaron. Tentang tafsir As-Sawi disebut ijbaron, maksa. Gusti Allah mengharuskan malaikat untuk yastaghfiruna lil ladzina amanu. Gusti Allah sing ndhawuhi ngoten, makane nggih malaikat melaksanakan itu terus tanpa putus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wonten niku ndongaaken Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Ngoten terus. Itu terus sampai ila yaumil qiyamah. Lah niku. Lah niku asale ngoten. Makane kula panjenengan ada pelajaran dari ayat itu, kalau kita itu membicarakan sesuatu yang tidak pantas tentang saudara kita muslim yang lain, maka kafarohnya adalah meminta ampunan, memohon maaf, juga memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang kita bicarakan tadi. Lah, malaikat yang nyunggi arsy itu dawuhnya